Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lafaz basmalah. Oke, nah di dalam semester 1 untuk kelas 11 ini materinya itu ada yang namanya tentang keseimbangan. Dimana kalau keseimbangan ini sendiri akan berkaitan dengan keadaan inersia dan keadaan momen gaya dari suatu objek. Oke, nah di dalam materi keseimbangan ini sendiri, kalau di dalam Al-Quran ini udah banyak dijelaskan, segala sesuatu itu butuh yang namanya keseimbangan atau kesetimbangan. Oke, di dalam materi yang pertama tentang kesetimbangan itu ada yang namanya tentang momen. Momen itu sendiri nanti akan ada dua, ada yang namanya momen inersia dan ada yang namanya momen gaya atau biasa dikenal dengan yang namanya torsi. Kalau momen inersia bisa dilambangkan dengan I, rumus umumnya itu ada M kali R kuadrat. Oke. Nah, dimana kalau misalnya dia suatu objek atau benda, maka I sama dengan K kali M kali R kuadrat. I tadi adalah inersia, K itu adalah jenis objeknya atau jenis bendanya, M itu adalah massa, R itu adalah jarak. Oke. Atau jarak terhadap poros gitu ya. Oke, sekarang nah untuk momen gaya atau torsi. Nah, gimana kalau momen gaya untuk torsi? Bisa dirumuskan dengan ada to. Jadi lambang itu adalah to sama dengan F kali R sin theta sama dengan I kali alfa. Oke. Nah, kalau sudutnya nanti dia tegak lurus, maka sinnya itu adalah 90. Biasanya kalau di buku boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kita ambil rumus yang asli. Itu adalah FR sin theta. F tadi adalah gaya, force, satuannya Newton. R tadi adalah jarak terhadap poros. Oke, sin itu adalah sudut yang terbentuk antara gaya dengan objek. I tadi adalah inersia, alfa itu adalah percepatan sudut. Oke, ini tentang momen. Jadi di dalam keseimbangan itu sendiri, momen inersia dan momen gaya ini yang paling penting yang akan kita bahas. Nah, dimana kalau untuk momen inersia, kan ini tadi ada yang namanya K atau jenis benda. Nah, ini ada macam-macam untuk jenis bendanya. Misal ada batang silinder, tapi porosnya ada di tengah, maka K-nya adalah 1/12. Kalau batang silinder atau batang yang porosnya ada di salah satu ujung, maka K-nya adalah 1/3. Atau bisa juga bola pejal. Bola pejal berarti K-nya berapa? 2/5. Atau boleh juga silinder. Silinder itu berarti K-nya adalah setengah. Oke, silinder berongga ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat itu untuk jenis-jenis daripada objek atau benda gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya silinder tipis berongga kayak cincin, maka K-nya adalah 1. Kan tidak disebutin sini nih. Oke, ini yang harus dihafal atau harus diingat. Oke, tapi yang paling umum itu biasanya yang sering dipakai itu adalah bola pejal, K-nya itu adalah 2/5, silinder pejal, itu adalah setengah. Terus ada lagi, apa yang lebih dominan sering ini harus diingat, silinder tipis berongga. Oke, itu yang harus diingat. Nah, selain itu sendiri, di dalam inersia dan momen gaya, nanti akan ada keterikatan melalui gerakan yang namanya gerak melingkar. Nah, ini udah dibahas pada saat kelas 10 semester 1 kemarin gitu ya. Di dalam gerak melingkar itu ada yang namanya gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Kalau dia beraturan, maka theta sama dengan W omega kali T. Kalau dia berubah beraturan, berarti ada 4 rumus. Ada theta sama dengan W0T plus minus setengah alfa T kuadrat. WT sama dengan W0 plus minus alfa kali T. WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat plus minus 2AS. Theta sama dengan WT ditambah W0 per 2 tutup kurung dikali dengan T. Nah, ini kaitan antara inersia dan gerak melingkar. Oke, nanti akan berkaitan juga dengan yang namanya ada tadi perumusan yang torsi, to sama dengan I kali alfa. Kaitannya nanti dihubungkan dari perumusan ini. Oke, nah dari sini sendiri
ternyata akan ada gerakan yang terjadi di dalam suatu objek atau benda. Akan menimbulkan yang namanya energi. Kalau energi potensial ini umum, rumusnya M kali G kali H. Tapi kalau energi kinetik akan ada dua keadaan, translasi atau lurus, dan ada rotasi atau muter. Kalau dia lurus, rumusnya yang umum setengah mv kuadrat. Tapi kalau dia rotasi atau muter, setengah I kali omega kuadrat. Atau boleh juga K tadi adalah jenis objek atau benda yang pada inersia tadi, setengah mv kuadrat. Kalau misalnya nanti mau dihubungkan antara energi kinetik dan energi potensial, maka akan ada kecepatan V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Nah, nanti akan juga ketemu yang namanya usaha. Usaha itu sendiri bisa dirumuskan dengan W sama dengan tau kali theta. Oke, sekarang ini nanti ada yang namanya momentum sudut. Di dalam momentum sudut, itu bisa dirumuskan dengan L sama dengan I kali omega. Kekekalan momentum, ini ada keadaan awal sama dengan keadaan akhir, gitu ya. Oke, sekarang kalau keadaan ini kekekalan, jadi ingatin yang namanya kekekalan itu awal sama dengan akhir. Terus, di dalam kesetimbangan ini sendiri nanti akan terbagi menjadi 3. Ada yang namanya kesetimbangan pada partikel, untuk partikel. Terus ada kesetimbangan benda tegar, dan ada juga kesetimbangan untuk titik berat. Di mana setiap yang namanya kesetimbangan itu berlaku yang namanya ada sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Oke, itu untuk kesetimbangan. Kalau kesetimbangan partikel itu sendiri biasanya ini seperti ini gambarnya. Kalau nanti pengen mau pakai cepat boleh. Tapi kalau misalnya yang umum gunakan yang sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Ini yang umum pembahasannya. Tapi kalau kita mau dibuat nanti pengertian soalnya itu sendiri dengan cara cepat, bisa nanti ini digunakan dalam dunia teknologi atau apapun, gunakan rumus sin. Jadi rumus apa untuk kesetimbangan partikel, ini ada sudut yang berseberangannya. Jadi kalau A, sudut seberangnya berapa? Alfa. Kalau B, sudut seberangnya beta. C, sudut seberangnya gamma. Oke, ini terserah kita ya. Berarti kalau A, sudut seberangnya berarti A per sin alfa. Kalau ini B per sin beta. C per sin gamma. Jadi antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan sudut seberangnya. Ini pada kesetimbangan partikel. Oke, itu kalau pengen cepatnya. Nah, ada juga tadi kan ada yang namanya kesetimbangan benda tegar. Itu boleh kita langsung gunakan yang tadi ada sigma F sama dengan M0 sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Nanti kita cari soal-soalnya. Ternyata ada yang terakhir, ini ada yang namanya tentang titik berat. Nah, untuk titik berat ini sebenarnya rumusnya itu sama kayak rumus Mean pada matematik. Nah, titik berat itu sendiri nanti akan ada 4, ada pada massa, panjang, luas, dan volume. Oke, nah ini yang harus diingat. Jadi kalau massa lambangnya M, kalau panjang lambangnya L, kalau luas A, kalau volume V. Nah, kalau dia nanti yang ditanyanya absis, berarti yang ditanyanya adalah X. Kalau ordinat, maka yang ditanyanya Y. Tapi kalau dia yang ditanyanya koordinat, maka X dan Y dua-duanya. Untuk rumusnya itu, kalau misalnya ditanyanya X, berarti kita ambil yang massa ya, berarti M kali X. M kali X. Nah, dia pakai X. Tapi kalau dia koordinat, berarti X-nya ganti sama Y. Berarti Y ini M1 kali Y1, M2 kali Y2 per M1 tambah M2 sampai selanjutnya. Oke, itu tinggal mengganti rumusnya. Jadi rumus ini adalah rumus Mean. Kalau misalnya, Pak, gimana kalau misalnya untuk panjang? Maka M-nya diganti dengan L. Berarti ini L1, 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 L2 gitu ya. Ini L1, L2, L1, L2 sampai selanjutnya. Semuanya diganti dengan L. Kalau misalnya dia volume, maka ganti dengan V. Maka V1, ini juga V2, ini juga V1, ini juga V2. Yang rumusnya lainnya tetap sama. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.